Pada video kali ini kita akan membahas satu soal advanced grammar ya. Saya katakan ini advanced grammar karena dalam advanced English grammar itu ada beberapa materi yang diintegrasikan. Oke, contohnya dalam hal ini di sini ada materi conjunction, lalu ada juga materi clause dan yang lainnya yang seperti types of sentences. Oke, teman-teman, untuk memahami ini, untuk memahami soal ini sebagaimana yang saya katakan tadi, ada jenis-jenis kalimat di dalam bahasa Inggris yang di sini di video ini di channel saya yang satu lagi, channel IDP ya, IDP. Di sini di video ini saya jelaskan mengenai simple sentence. Apa itu simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence ya. Teman-teman juga nanti bisa melihat video ini terlebih dahulu. Kata kuncinya cukup ketik types of sentences Mr. IDP, nanti akan muncul di layar YouTube. Oke teman-teman, maka berdasarkan yang saya informasikan tadi mengenai jenis-jenis kalimat, jadi kalau dikatakan complex sentence ataupun compound sentence, maka kalimat itu terdiri dari beberapa klausa. Jika kita katakan klausa, maka di dalam klausa itu ada subjek verbnya, ya. Kita perhatikan ini mulai dari titik-titik. Di sini ada beberapa kata kerja, ya. Jadi to be juga termasuk kata kerja. Di sini ada is, oke. Lalu di sini ada does, oke. Lalu di sini ada appears. Ya, di sini ada 3 kata kerja bermakna kalimat ini terdiri dari 3 klausa itu ya. Oke, yang selanjutnya di dalam complex sentence ataupun compound sentence ya, itu ada penggunaan conjunction itu ya. Lalu yang berikutnya di sini bisa kita perhatikan ya, pilihan yang mana dari A sampai E yang mengandung conjunction. Oke, di sini kita perhatikan ada conjunction that. Jadi teman-teman harus juga ingat bahwa kata that itu termasuk conjunction, yaitu dalam materi adjective relative pronoun ya, relative pronoun ataupun adjective clause. Oke. Jadi klausa itu clause, ada adverbial clause, ada adjective clause, ada noun clause ya. Jadi di pilihan jawaban ada beberapa conjunction ya, ada that, ada when, lalu di sini juga ada that. Oke. Maka bisa kita pastikan ya, di sini juga ada which ya. Oke. Di sini juga ada which termasuk conjunction, preposition plus conjunction with juga termasuk conjunction. Maka di sini ini ada 2 conjunction ya. Yang selanjutnya untuk conjunction seperti yang saya katakan tadi ada yang disebut noun clause yang conjunction diikuti klausa, ada yang disebut noun clause, adverbial clause, ada juga yang disebut adjective clause. Oke, teman-teman. Lalu kita perhatikan di sini ya. Apakah ini berhubungan dengan noun clause atau adjective clause ataupun adverbial clause? Oke. Untuk kalimat simple atau untuk kalimat tunggal atau simple sentence ya, biasanya dia terdiri dari subjek, predikat, bisa juga objek, bisa juga complement ya, pelengkap. Oke, contoh kalimat lain ya yang ada yang berfungsi sebagai noun clause. Kita perhatikan di sini ya. He believed that his new business would become one of the biggest in the world. Oke, ini kita perhatikan yang lebih pendek. We discovered that there was no truth in the rumor. Oke, coba kita pecahkan ya berdasarkan jenisnya. We di sini, kata we di sini adalah sebagai subjek. Discovered ini adalah sebagai predikat atau kata kerja. Ya, lalu yang selanjutnya ini apa ini? Ini adalah objek ya. Jika kita mengatakan kita menemukan ya, maka yang kita temukan itu adalah kata benda. Oke. Jadi mulai dari kata that there was no truth in the rumor. Ya. Ini mulai kata that sampai rumor di sini ini adalah klausa yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Dalam hal ini menempati tempat
sebagai objek. Ya, itu dia ya. Jadi that clause-nya di sini sebagai noun dan berfungsi menempati objek. Oke, karena we discovered ya yang biasanya kita temukan itu adalah sesuatu. Maka clause-nya di sini berfungsi sebagai noun clause. Oke. Di kalimat soal ini ya, jika kita perhatikan dengan baik, maka inti kalimatnya adalah di sini ya, mulai kata is sampai merely an optical illusion. Oke. Maka is-nya ya. Is-nya adalah kata kerja, merely an optical illusion ini adalah keterangan, maka mulai dari titik-titik sampai kata overhead itu berfungsi sebagai subjek. Ya, biasanya subjek itu adalah kata benda. Maka di sini bisa kita simpulkan ya, klausa yang ada yang saya cetak kuning ini adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda ya. Maka di sini yang tepat yaitu pilihan eco ya atau E. Oke, kita masukkan di sini. Ya. That the moon the moon appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Oke, itu dia teman-teman yang bisa saya share mengenai klausa ya, klausa yang berfungsi sebagai kata benda dalam hal ini menempati posisi sebagai subjek, yaitu mulai dari kata that the moon sampai ya it does overhead adalah berfungsi sebagai subjek karena subjek itu merupakan kata benda. Oke, itu dia. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar.